Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning students. Okay. This is our first meeting. Ini pertemuan pertama kita. Jadi alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum kita melakukan perkenalan. Oke. Salah satu dari siswa di sini atau ketua kelas ya, ketua kelas. Siapa ketua kelas di sini? Oh iya, silakan. Ketua kelas dipimpin doanya biar lebih berkah ya. Oke. Oke, kita sudah berdoa. Jadi karena ini adalah pertemuan pertama kita, this is our first meeting. Jadi kita harus kenalan dulu biar akrab gitu ya. Tak kenal maka tak akrab gitu, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita di sini harus akrab dulu biar kita gampang untuk komunikasi atau interaksi satu sama lain. Oke, sebelumnya kakak mau perkenalan diri dulu. Oke, my name is Diotama. I'm from Dasanagung, Mataram, and I study at University of Education Mandalika Mataram. Jadi nama kakak Sudiatama. You can call me Tama, Sudi, or Diat, it's okay, whatever you want. Yang penting ada di nyaman manggil kakak. Jadi kakak bisa dipanggil Sudi, Tama, dan Diat, nggak apa-apa. Jadi terus kakak berasal dari Dasanagung Mataram. Ada yang tinggal dekat rumah kakak di sini sekitar Dasanagung? Ada? Oh nggak ada. Oke, jadi kakak juga bersekolah di Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Mungkin agak familiar ya di mata adik-adik atau kampus kakak itu agak kurang familiar ya di mungkin di pendengaran adik-adik. Jadi pendengarannya adik-adik kakak kuliah itu di Mandalika University atau Universitas Pendidikan Mandalika. Kakak jurusan pendidikan bahasa Inggris, sekarang berada di semester 6. Oke, jadi di pertemuan ini kita perkenalan dulu. Kemudian kakak mau tahu nih absennya. Kakak lihat absennya? Atau kakak nanya aja nih, ada yang tidak bisa hadir hari ini di pertemuan pertama ini? Ada? Oh, tidak ada. Alhamdulillah, jadi semuanya diberikan kesehatan ya di sini. Alhamdulillah, jadi kita bisa melakukan proses belajar mengajar dengan baik. Okay. Before we start our learning process with the material we will discuss today, kita harus melihat kondisi kelas kita nih. Apa ada yang kotor, mungkin sampah masih berserakan. Jadi kakak mohon untuk adik-adik yang melihat sampah-sampah nih di sekitar mejanya, di sekitar bangkunya, mohon untuk diambil ya. Lihat. Nah, itu tuh seperti sampah di sana. Coba diambil sampahnya. Oke, kakak kasih waktu 2 menit ya untuk teman-teman atau adik-adik mengecek ini kondisi kelasnya. Kalau sudah balik lagi ke tempat semula, duduk yang rapi, kemudian kita lanjut. Oke? Oke, kakak kasih waktu 2 menit nih. Oke? Oke, karena sudah terlihat bersih nih ruangan kelasnya, jadi kita nyaman. Jadi belajar jadi lebih tenang. Oke. Terus kakak lihat nih masih ada yang kosong nih tempat mejanya, tempat duduknya. Jadi mohon yang di belakang bisa maju ke depan. Bisa? Oke, silakan diisi dulu ya yang depan biar lebih fokus nih. Kalau makin depan duduknya makin bisa lebih dekat ngelihat, memperhatikan. Oke? Bisa? Oke, silakan. Ya, oke, karena sudah semua sesuai nih, sudah nyaman, tampak rapi, tampak bersih. Jadi kita bisa memulai pelajaran hari ini. Oke. Kemarin nih kita sudah bahas materi, maksud kakak adik-adik sudah membahas materi nih sama gurunya yang sebelumnya tentang apa yang sudah dibahas? Ya, descriptive text. Kemudian apa lagi? Oh, recon text. Dan yang terakhir
naratif teks. Jadi kita sudah membahas deskriptif, recount teks, serta naratif teks. Jadi kemudian kita sekarang akan membahas materi prosedur teks. Tapi sebelum itu, kakak mau baca ini tentang tujuan pembelajaran kita hari ini apa aja. Jadi kita belajar tuh tentunya pasti ada tujuan dong ya. Tujuan nih. Tujuan pembelajarannya apa? Yaitu kita di akhir mampu melafalkan kosakata nih, adik-adik terutama ya. Adik-adik nih harus mampu melafalkan kosakata yang berhubungan dengan teks prosedur tentang makanan dan minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian tujuan yang kedua nih, mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks prosedur secara lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep pendek dan sederhana tentang makanan atau minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi di sini di tujuannya adik-adik harus bisa melafalkan kosakata nih, kosakata yang berkaitan dengan prosedur teks itu sendiri. Jadi seperti tar dulu deh. Jadi kita belum masuk materi ya, jadi kakak belum bisa kasih bocoran. Jadi kita ke materi pembelajarannya. Oke, materi pembelajarannya di sini itu prosedur teks. Ada yang tahu prosedur teks apa? Yang tahu sebelumnya? Karena kita lihat nih dari judulnya aja, prosedur teks. Teks apa? Teks yang menggunakan prosedur, yang ada prosedurnya nih, prosedur atau kita biasa sebut nih tahapan-tahapan. Jadi setiap prosedur atau tahapan itu pasti ada prosesnya gitu. Oke, jadi adik-adik mungkin yang belum ngeluarin bukunya, dikeluarin dulu. Sekarang kita mulai mencatat tentang materi prosedur teks. Oke, silahkan dikeluarin bukunya. Oke, kalau sudah nih kita mulai mencatat tentang prosedur teks. Oke, tulis judulnya dulu. Prosedur teks. Sudah? Ya, oke, kita lanjut ya. Number 1. Definition of prosedur text. Jadi, we start with the prosedur text. Definition of prosedur text. Jadi, dicatat dulu dong definisinya atau pengertiannya. Sudah? Oke, kita lanjut. Prosedur teks adalah satu jenis teks bahasa Inggris atau yang biasa disebut genre atau genre nih, tulisannya genre, G-E-N-R-E atau G-E-N-R-E. Jadi genre ya bahasanya, menunjukkan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang berfungsi. Sudah? Kakak ulangi, yang menunjukkan suatu proses atau sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang berfungsi untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dikerjakan melalui langkah-langkah yang teratur. Jadi seperti itu. Sudah ditulis? Oke, kakak jelasin lagi nih. Pengertian prosedur teks itu, poinnya di sini yang sudah adik-adik catat nih di bukunya semua, yaitu sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan. Jadi di prosedur teks ini contohnya seperti membuat, pasti ada prosesnya. Kalau kita juga mau mengoperasikan sesuatu ini kayak HP, kayak laptop, jadi kita membutuhkan suatu proses atau tahapan. Kemudian poinnya yaitu menggambarkan bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Jadi bukan cuma proses aja nih di sini. We have to show the process, the step. Jadi kita harus menunjukkan suatu proses atau tahapan. Oke. Of course, we have to do a process with the correct step. Jadi kita harus melakukan tahapannya dengan langkah-langkah yang benar. Jadi kalau nggak benar, ya nggak bisa. Oke, jadi harus urut. Bukan cuma suatu tahapan, bukan cuma ada tahapan, but the step is or must be correct. Oke, good. Sudah dicatat semua? Sudah mengerti maksudnya? Definisinya apa? Oke, mantap sekali. Jadi kalau kau udah ngerti, kak mau nanya nih, tutup bukunya dong. Bisa ditutup? Ah, ya udah, nggak usah ditutup. Kakak mau nih salah satu dari kalian mengulangi poin dari definition of prosedur teks. Ada yang bisa? Oke, yang di pojok silahkan.
Bagus sekali. Jadi poinnya seperti itu yang temannya sudah jelasin. Itu seperti itu poinnya. Definition of procedure text itu seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan poin, prosesnya gitu. Prosesnya, kemudian langkah-langkahnya secara teratur, itu loh poinnya dari prosedur text. Itu teksnya itu harus memuat proses, memuat tahapan secara urut ya. Oke, bagus banget. Kakak baru jelasin sebentar sudah ngerti. Jadi ya, kita bisa lanjut nih ke poin kedua. Tadi kan kita sudah membahas tentang prosedur teks nih. Sekarang kakak bakal menjelaskan tentang poin yang kedua. Oke, sudah, tolong dicatat, siapin bukunya lagi, alat tulisnya. Kemudian tujuan communicative procedure text, itu bahasa Indonesia. Kemudian the purpose, in English the purpose of procedure text. Jadi prosedur text itu punya tujuan. Prosedur text, jadi ya harus ada tujuannya juga dong. Jangan cuma pengertiannya doang, tapi apa ya tujuannya? Penasaran? Jadi kita harus tahu tujuannya prosedur text. The purpose, tujuan of prosedur text. Jadi oke, mohon dicatat lagi. Keluarin bukunya, dicatat. Oke, kita pertama, tujuan komunikatif dari prosedur text. The communicative purpose or purpose of procedure text adalah memberikan petunjuk atau guidance ya, petunjuk cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang urut. Seperti yang kakak sudah jelasin sebelumnya nih, tentu langkah-langkahnya harus urut atau seperti tindakan-tindakannya. Nah, ketika kita ingin membuat sesuatu nih, contohnya membuat kue, membuat minuman, membuat jus, jadi kita harus mengikuti langkah yang urut. Tentu langkah urut juga harus ada tindakan nih, biar ada apa? Biar tujuannya tercapai, maksud kakak gitu ya. Tujuannya harus tercapai. Jadi kalau kita udah melakukan tindakan, kita punya tujuannya harus tercapai di prosedur teks ini. Jadi seperti itu ya, harus dicapai tujuannya. Oke? Kemudian kita sudah jelasin, kita sudah mengetahui nih apa itu tujuannya. Jadi kita harus mengetahui langkah-langkah yang urut gitu dalam menjalankan atau dalam membuat prosedur teks atau menjalankan prosedur itu sendiri ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut nih, ada yang sudah? Kakak ulangi lagi ya. Kakak ulangi nih, mungkin ada yang telat tadi nulis. Oke, tujuan dari prosedur teks yaitu menunjukkan cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah secara urut. Oke, itu poin-poinnya, melakukan tindakan atau langkah-langkah secara urut. Itu tujuannya nih. Oke, sudah? Ya, mungkin sudah ya. Oke. Kayaknya udah bosen nih adik-adik nih. Halo. Oke, jangan bosan-bosan ya belajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Jadi kita juga bisa berbahasa Inggris itu kelihatannya keren gitu ya. Bisa berbahasa Inggris juga itu sangat bermanfaat gitu. Juga kita mengerti nih, karena sekarang teknologi sudah makin pesat perkembangannya, kita bisa belajar bahasa Inggris itu dimanapun dan kapanpun gitu. Kemudian setiap juga teknologi itu pasti awalnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi adik-adik harus bisa nih bahasa Inggris. Bahkan mungkin wajib ya, karena bahasa Inggris itu bahasa internasional, harus digunakan untuk komunikasi gitu dengan orang asing. Wajib. Kalau orang asingnya nggak bisa berbahasa Indonesia kan tentunya. Oke? Oke, harus semangat ya, semangat. Oke, kita lanjut nih ke generic structure-nya. Jadi kita juga nggak sekedar tahu apa itu pengertiannya, apa itu tujuan komunikasi. Tentu yang ketiga kita juga harus tahu apa itu generic structure-nya nih. Generic structure-nya itu ada 3 juga. Oke.
Oke, generic structure ini ada 3 nih. Yang pertama, tolong catat dong. Oke, yang pertama itu goal. Kok goal sih kak? Full main bola? Enggak. Goal di sini maksudnya goal di sini maksudnya yaitu tujuan. Sama, purpose, goal, or aim. Aim itu sama saja. Aim, goal, purpose itu sama sama tujuan maksudnya. Jadi di sini tujuannya itu yaitu berisi informasi mengenai tujuan dalam pembuatan pengoperasian sesuatu. Nah, kita sudah bahas nih tujuannya pasti membuat atau mengoperasikan atau untuk mencapai sesuatu secara urut, itu tujuannya. Kemudian kita lanjut ke materialnya. Jadi kalau adik-adik ingin melakukan sesuatu proses, jadi jika udah ada tujuan nih yang ingin dicapai, juga kita harus membutuhkan material atau bahan-bahan persiapan untuk mencapainya. Kemudian setelah itu yang ketiga yaitu langkah-langkah nih. Ketika kita sudah mencapai maksudnya mempersiapkan bahan-bahannya, materialsnya, kita harus punya langkah-langkah dalam mencapainya. Tentu kalau kita tidak punya langkah-langkah, gimana kita cara memproses bahan-bahan atau materialnya kan? Ya, jadi seperti itu. Kita harus bisa mengolah material itu dengan step-step atau langkah-langkah yang tentunya juga yang udah bilang apa? Secara urut. Jadi langkah-langkah itu harus dilakukan secara urut. Oke, kakak mau kasih tambahan nih mengenai sekarang jenis-jenis nih prosedur teks. Oke, bisa dicatat. Jenis-jenis prosedur teks. Oke. Kinds of prosedur teks. Oke, bisa? Iya, oke, dicatat ya. Kakak bakal tanya nih. Kakak bakal tanya ntar salah satu atau salah dua dari kalian jenis-jenisnya apa saja. Oke, tapi sebelum itu kakak mau jelasin nih tentunya biar lebih clear gitu ya. Prosedur teks itu ada 3. There are 3 kind of procedural text. Yang pertama procedural text ya, procedural text. Nih, procedural text itu how to explain how something working. Jadi bagaimana sesuatu itu bekerja. Seperti contohnya nih, kakak kasih contoh ya. How to use the video, how to use a laptop nih, how to use Android, how to use smartphone. Nah, seperti itu adalah bagaimana sesuatu itu bekerja. Jadi contohnya juga how to use computer, tape recorder, dan fax itu dan sebagainya. Itu adalah contoh procedural text yang pertama, yaitu how something working. Jadi bagaimana sesuatu itu bekerja gitu. Jadi bukan cuma how to make it's not about how to make a cake, how to make a juice, how to make a something like that, bukan. Jadi procedural text juga tentang how something working. Jadi bagaimana sesuatu itu bekerja. Okay, next we go to the second kind of procedural text. Jadi ada jenis kedua nih, procedural text which instruction how activity or certain activity with the rules. Jadi ini kakak dicatat ya, mungkin pakai bahasa Indonesia biar lebih mudah aja dipahami. Jadi procedural text yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Contohnya nih kayak udah kakak jelasin tadi, how to make a cake. Ya, how to make a cake, how to make a juice, bagaimana cara membuat kue, membuat jus. Itu adalah satu contoh yang aktivitas tertentu. Bagaimana cara berdansa, how to dance, how to play games, how to operate smartphone, how to operate notebook. Nah, itu sama ya. Jadi itu procedural text, bagaimana melakukan aktivitas tertentu seperti itu ya. Jadi bagaimana cara, contohnya lagi nih, bagaimana cara berkendara yang aman di jalan raya, itu juga termasuk ya.
itu termasuk contoh prosedural text yang memanfaatkan aktivitas ya, aktivitas tertentu. Kemudian yang ketiga dicatat procedural text yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Here procedural text which relate with a human behavior. Jadi yang berhubungan dengan kebiasaan manusia nih. Jadi yang berhubungan dengan kebiasaan manusia itu seperti apa sih Kak? Seperti ini nih. Contohnya how to live happily. Happily gimana sih maksudnya? Bagaimana contohnya nih yang memotivasi hidup kita, seperti ya nggak semua sih memotivasi, tapi yang bagaimana mengimprove diri kita sebagai manusia gitu. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu langkah-langkah maksud kakak nih, langkah-langkah yaitu langkah-langkah ini seperti yang kakak kasih tahu harus berurutan. We must be in the correct steps. Jadi harus urut dan langkahnya harus benar agar tujuannya tercapai. Jadi di sini yaitu juga in this material procedural text has a characteristic also. Jadi karakteristik apa sih di procedural text? Jadi kalau kita sudah belajar procedural text, narrative text, dan recon text, pasti kita udah tahu loh karakteristik of that text. Jadi kita tahu apa saja sih ciri-ciri yang membedakannya dari semua teks tersebut ya. Jadi seperti yang adik-adik sudah pelajari nih, pasti semua teks ada ciri-cirinya. Tentu juga prosedur teks has a different karakteristik. Jadi karakteristik dari prosedur itu juga beda dong. Jadi terdapat beberapa ciri-ciri nih. There are characteristic of prosedur text. Mohon dicatat ya. Ini penting juga loh untuk membedakan how to differentiate prosedur text with other text. Dicatat ya. Ini penting. The first characteristics is imperative. Jadi dia menggunakan kata perintah. Catat tuh. Menggunakan kalimat perintah, imperative sentence. Contohnya apa sih? What is the example? Apa contohnya? Contohnya itu seperti cut, potong. Potonglah. Cut the carrot. Potong wortelnya. Terus potong menjadi beberapa bagian. Potong menjadi dadu. Itu contohnya menggunakan kalimat imperatif perintah yang memerintahkan ya. Kemudian letakkan, put, and then contohnya lagi boil atau tuangkan, boil the water ya, seperti itu adalah contoh perintah. Kemudian the second characteristic ya, contoh yang kedua nih kita lihat, yaitu menggunakan action verb. Contohnya apa lagi sih Kak? Action verb banyak banget sih. Contohnya cut, put, boil. Jadi yang tadi imperatif itu lebih lengkap. Contohnya cut the carrot, potonglah wortelnya. Jadi kalau di action verb nih, dia menggunakan contohnya kayak cut, itu tidak perlu penjelasan gitu ya. Potong ya potong. Kemudian tuang ya tuang aja. Tuang apa? Pokoknya beda dari imperatif text. Jadi dia berbeda ya. Kemudian put, letakkan aja, bukan put the fruits, bukan. Jadi itu put the fruits itu adalah imperatif, sedangkan yang action verbnya adalah meletakkan saja. Sudah clear ya. Kita lanjut ke materi karakteristik yang ketiga, yaitu using conjunction. Tadi sudah using action verb, using imperative, and then the third characteristic is using conjunction. Using conjunction, kata penghubung di sini itu seperti apa sih? The example is like I told you before, seperti yang kakak kasih tahu sebelumnya. Then, while, apa lagi? Next. Itu adalah contoh imperatif. Contoh conjunction nih. Jadi conjunction itu seperti itu yang menghubungkan. Kemudian setelah kita meletakkan buahnya, kita then, kemudian seperti itu contohnya ya. Kemudian lanjut ke
fourth characteristic, yaitu menggunakan atau using adverbs. Jadi keterangan waktu. Keterangan waktu here or the adverb here, there are several types like times, place, and the accuracy. Jadi di sini ada 3 loh jenisnya ya. Pertama tempat, kedua waktu, ketiga ketepatan akurasi ya. Ketepatan akurasi di sini nih dimaksud, contohnya nih, if we want to make a cake, of course we have to know how long we bake a cake. Jadi kita harus tahu nih seberapa lama kita bakal mengangkat kuenya. Bisa sampai 2 menit, 3 menit, bahkan 1 jam, tergantung dari penjelasan di prosedur teksnya. Jadi adverb di sini, adverb here give a clear explanation. Jadi dia menjelaskan tentang menjelaskan lebih rinci tentang aksi yang akan dilakukan. Oke? Clear ya? Oke, we go to the last characteristic. What is last characteristics? This is very, I think very easy to answer. Jadi ini pakai sangat mudah ya kayak bentuk waktu. What tenses in this prosedural text using is. Jadi menggunakan bentuk waktu kapan nih kira-kira? Past, future, atau present? Ada yang tahu? Ya, benar sekali, present, karena di sini bentuk waktunya present ya, ciri-cirinya yang paling utamanya bukan di masa lalu, bukan yang akan datang. Oke? I think that's clear. Is a procedural text ya, udah clear banget kali ya. Ya, procedural text. Kemudian pikir mungkin sudah cukup lama ya waktunya. Sekarang kita hari ini kakak menjelaskan tentang materi. Pikir juga mungkin cukup jelas prosedural text. Mungkin untuk tugas-tugasnya kita akan atau kakak akan berikan di pertemuan selanjutnya. Semoga adik-adik hari ini paham materi yang kakak berikan. Kakak juga di sini, I'm here. Kakak juga di sini still in learning process, sama kayak adik-adik masih belajar gitu. Jadi kita sama-sama mengerti ya. Mungkin ada kurangnya dari kakak, mohon dimaafkan. Selebihnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kakak juga di sini pertemuan pertama ya, tapi kakak sangat bersemangat ya, karena adik-adik di sini sangat luar biasa responnya, benar-benar baik, responnya juga sangat tanggap gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan kakak. Kemudian pemahaman terhadap materi-materi kakak cukup, materi pelajaran cukup luar biasa ya, bilang dibandingkan kakak dulu sangat sulit belajar bahasa Inggris, tapi adik-adik memang kids zaman now ya cukup it's very smart ya in learning English. Okay, I think that's all from my material. Mungkin ini saja materi dari kakak. Semoga adik-adik selalu belajar, keep increase your motivation, tetap tingkatkan motivasi belajar kalian, karena bahasa Inggris ini sangat penting, because in this modern era, in technology era, you have to increase your learning English process ya. Jadi apapun kondisi kalian harus belajar. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, adik-adik harus tetap belajar, meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan porsi belajar kalian, agar bisa tetap kedepannya memberikan peningkatan atas mutu adik-adik sendiri atau kualitas dalam pengetahuan adik-adik. Oke, karena mutu wajib hukumnya, siapapun itu. Oke, semoga pelajaran ini dapat bermanfaat buat adik-adik. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week and good morning.